Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema tentang boleh atau tidak. Saudara, saya akan mendasari firman Tuhan ini dari 1 Korintus 10 ayat 23-24, lalu nanti dilanjutkan ayat 30 sampai 31. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca firman Tuhan dan melakukan firman ini dalam hidup kita. Nah, saudara, dalam hidup seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah situasi boleh atau tidak. Misalnya, bolehkah kita merokok? Atau bolehkah kita memberi contekan? Atau bolehkah kita berbohong untuk kebaikan? Atau bolehkah kita menyogok demi kelancaran usaha dan sebagainya? Dan kadang-kadang dalam hidup kita ditanya, ayat mana yang melarang atau memperbolehkan saya melakukan ini atau ini tidak boleh? Saudara, bacaan hari ini sebenarnya ditujukan untuk menjawab pertanyaan orang Kristen di Korintus soal bolehkah makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Bacaan kali ini juga justru berupa jawaban Paulus tentang prinsip kebebasan sebenarnya yang dimiliki oleh setiap orang Kristen, tetapi dalam kebebasan yang dia miliki, maka kebebasan itu tetap harus bertanggung jawab. Dan Paulus berkata dalam ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan. Semuanya boleh, karena kita bebas. Tapi tetap ada batasan-batasan yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, minimal Paulus memberikan 5 prinsip berikut ini yang bisa menjadi tips kita, saudara, ketika kita diperhadapkan dengan situasi bolehkah atau tidak boleh saya melakukan ini. Nah, misalnya yang pertama adalah prinsip kegunaan, prinsip manfaat. Itu yang pertama. Di ayat 23a dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan berarti segala sesuatu berguna. Maka itu prinsip pertama, setiap orang harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah yang saya lakukan ini berguna? Jika tidak, mengapa saya mesti buang-buang waktu untuk melakukan ini? Itu prinsip pertama, prinsip kegunaan dan prinsip manfaat. Yang kedua adalah prinsip pertumbuhan iman. Di ayat 23b dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan berarti segala sesuatu itu membangun. Maka itu karena itu orang yang berada di prinsip kedua ini selain berguna enggak bermanfaat buat saya, maka dia harus bertanya kepada diri sendiri, apakah yang saya lakukan ini membangun iman atau membuat saya malah mundur secara iman. Nah, ini prinsip yang kedua. Dan prinsip yang ketiga saudara adalah prinsip kesamaan sosial. Ada di ayat kedua 4, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap orang-orang mencari keuntungan orang lain juga. Jadi sebaliknya, ketika kita menggunakan prinsip ketiga, kita harus berpikir apakah yang kita lakukan ini hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi justru membuat orang lain terpuruk. Maka itu kita mesti hati-hati di dalam membuat keputusan. Ini prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat adalah prinsip pengucapan syukur. Di ayat 30 dikatakan, kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Nah, kalau prinsip ketiga tadi jangan membuat orang lain tersandung, tetapi di lain pihak Paulus juga tidak ingin jika nanti ia tidak boleh melakukan apapun karena pandangan orang lain. Sebab itu katanya jika kita hanya mempertimbangkan reaksi orang lain, maka dengan mudah kita menjadi seorang yang tidak berpendirian. Jadi bagi Paulus penting di sini adalah sikap kita mengucap syukur. Orang lain harus melihat kita melakukan sesuatu dengan hati tulus dan penuh ucapan syukur, sehingga yang tadinya keberatan itu bisa menerima dengan pengertian yang baik. Prinsip yang keempat ini penting. Nah, prinsip yang kelima, yang terakhir, ini dinyatakan di dalam ayat 31. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, apapun yang kita lakukan, kita pasti menampilkan cinta kasih Tuhan. Inilah penginjilan sesungguhnya adalah ketika kita bisa membuat orang lain
melihat kemuliaan Tuhan melalui segala sesuatu yang kita kerjakan. Maka itu ada 5 prinsip, saudara. Yang pertama, prinsip manfaat kegunaan, berguna tidak untuk diri kita. Yang kedua adalah prinsip pertumbuhan iman. Apakah ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau justru membuat kita semakin jauh? Prinsip yang ketiga, prinsip kesamaan sosial. Apakah ini hanya menguntungkan saya tapi malah membuat orang lain terpuruk menjadi batu sandungan? Lalu prinsip keempat adalah tentang mengucap syukur, bahwa apapun yang kita kerjakan harus dengan ucapan syukur sehingga orang boleh melihat bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar. Dan prinsip kelima adalah apakah yang kita kerjakan, yang kita lakukan saat ini memuliakan Tuhan. Dari situlah kita bisa menjawab apa yang kita lakukan tadi boleh atau tidak. Kalau tidak memuliakan Tuhan, maka tidak boleh saudara lakukan itu. Maka ingat sekali lagi, prinsip ke-1 dan ke-2 ini bicara soal diri sendiri, soal pertumbuhan diri sendiri dan pertumbuhan iman. Prinsip ketiga bicara soal memikirkan orang lain. Dan prinsip ke-4 dan ke-5 ini bicara soal mengerjakan sesuatu demi Tuhan, demi Allah. Oleh sebab itu hari ini saudara diperhadapkan dengan situasi apa? Ketika saudara mungkin bertanya ini boleh atau tidak, maka kelima prinsip ini akan menolong saudara untuk bisa tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh diberikan 5 prinsip ketika kami diperhadapkan dengan situasi boleh atau tidak kami melakukan ini. Apakah ini benar di hadapan Tuhan atau tidak? Oleh sebab itu biarlah prinsip-prinsip ini tetap tertanam dalam hati kami dan kami boleh memutuskan segala sesuatu dengan baik. Tolong kami ya Tuhan yang lemah ini supaya kami boleh mengikuti segala jalan Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini. Tuhan memberkati kita.